Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Luar biasa. Itu karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian. Maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, Luar biasa ya. rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cinta. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi budak. Kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kakawa, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Betul. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar.
Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang. Adana gogorok-gokan. Nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge da teu datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif azan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang. Ngamak. Sia gelo, cenah moanya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, sia nu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau. Betul. Ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Ya. Betul. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia. Karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia. Karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Oke teman-teman, telah kita lihat dan dengarkan bersama bagaimana tadi ya sedikit cuplikan ceramah daripada Gubernur Jawa Barat ketika mengisi sambutan di acara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung ya. Dan tadi beliau sedikit mengupas bagaimana kita harus lebih menghargai ya, kiai-kiai yang mengajar di surau. Dan tadi juga kita telah dengarkan bersama bagaimana Gubernur Jawa Barat lebih bangga kepada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang mengajarkan anak-anak mengaji di surau, di musola, di tajuk ya kalau bahasa Sundanya itu, ketimbang dengan ataupun dengan imam besar seperti halnya para imam yang ada di Masjidil Haram. Mereka hidup dari mengimami, sedangkan mereka yang mengajar anak-anak di surau, mengimami di surau ataupun di tajuk itu tidak cari hidup dari mengimami tersebut ya, dari mengimami tersebut. Dan Kang Deddy Mulyadi pun tadi membahas ya bagaimana pengorbanan keikhlasannya mungkin saja lebih ikhlas para kiai yang mengajarkan ngaji anak-anak di surau, menjadi imam-imam di surau, dan daripada imam yang berada di Masjidil Haram tanpa membandingkan sama sekali. Memang luar biasa ya tadi ceramahnya daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Baik teman-teman, bagaimana komentar teman-teman terkait video ataupun ceramah dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tersebut? Silahkan beri komentarnya di kolom komentar pada video kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.